Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama YouTube Pas Agape. Pada saat ini kita memasuki hari yang ke-11 dari doa puasa Daniel. Biarlah terus kita boleh mengerat semua kedagingan kita. Kita hidup benar, hidup kudus, dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan yang rindu terus diperbaharui, terus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa. Mari saudara, kita naikkan satu pujian Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku telah bersamamu di dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku telah bersamamu, datangmu yang buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ralamaya shikaramaya sikididididi, sikaramaya ralamaya sandaramaya, ralamaya sikidididi, sikaramaya glory, hallelujah, Jesus. Kami bersyukur, percaya padamu Tuhan, percaya kekuatanmu, heran namamu Tuhan. Sikaralabaya harabakata korowo, hikaralamo. Urapi kami Tuhan saat ini, kami undang hadirat-Mu penuhi kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir penuhi kami.
Roh penolong. Sekarang Yesus ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali menyampaikan apa yang merupakan isi hatimu di penghujung akhir zaman ini Bapa. Supaya kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kami tidak lengah, kami tidak buka celah sedikit pun Tuhan. Kami diberikan hikmat pengertian yang daripada surga. Roh Kudus yang menuntun kami, membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran. Bimbing kami Tuhan, supaya kami lebih lagi peka mendengar suara-Mu, lebih lagi melekatkan hati kami kepadamu. Tuntun kami Tuhan dari setiap pembacaan kebenaran firman-Mu. Ada penyingkapan-penyingkapan, ada pewahyuan-pewahyuan baru Tuhan. Dan juga kami percaya Roh Kudus yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Pada saat ini saya mau menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Kita baca ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya puji Tuhan saudara, saat ini kita belajar di mana pada penghujung akhir zaman akan banyak sekali nabi-nabi palsu bermunculan. Akan banyak pengajar-pengajar dan juga ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai firman Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali saudara ya, Tuhan kirimkan pengajar-pengajar, guru-guru yang saya bisa berlatih ya. Kadang saya ikut seminar, saya ikut profetik, saya ikut berbagai hal yang Tuhan tuntun. Sehingga saya boleh belajar dalam kepekaan. Ya saudara dan saya pada akhir zaman ini kita harus peka mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita minta dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menuntun kita kepada seluruh jalan kebenaran. Karena dikatakan dia roh kebenaran, saudara. Ya, jadi saudara yang kekasih, jangan percaya pada setiap roh. Ya, roh itu di mana diuji roh-roh itu berasal dari Tuhan atau bukan, karena banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul ke seluruh dunia. Mereka juga melakukan mujizat, mereka melakukan kesembuhan, mereka bisa membangkitkan orang mati. Bahkan nabi-nabi palsu pun seperti pada zaman Mesir, waktu Musa melemparkan tongkat, dan nabi-nabi palsu itu pun ahli-ahli nujum ya, melemparkan tongkatnya sama saudara, bisa menjadi ular. Itu kan hal yang aneh, yang ajaib. Tapi mereka melakukannya dengan sihir ya saudara. Tetapi kalau yang dari Tuhan bukan sihir, tapi yang murni dari Tuhan saudara. Sekarang banyak sekali orang mengalami masalah pergumulan yang berat-berat ya. Baik sakit, penyakit, tekanan, kehidupan, problem-problem silih berganti. Bahkan mungkin ekonomi, keuangan, hutang piutang, apapun bisa menekan setiap orang, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus. Sehingga mereka pada saat mereka mengalami masa-masa yang sukar, jawaban belum datang, mereka dekat Tuhan juga enggak juga ya saudara, enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya mereka tergiur saudara ya, untuk hal-hal yang supranatural, untuk hal-hal yang ajaib. Oh ya nih, cepat-cepat supaya masalahku selesai. Oh cepat-cepat supaya aku kembali dipulihkan. Oh kembali nih usaha boleh berjalan. Apapun juga, oh sakit supaya cepat sembuh. Seringkali manusia ingin cepat ya. Ingin segera pemulihan demi pemulihan. Tetapi saudara, sebetulnya kemarin kita sudah belajar mengerat kedagingan ya. Menghancurkan semua benteng-benteng dalam hidup kita. Benteng keangkuhan, kesombongan, benteng pembenaran diri
diri dan banyak hal. Ya kita belajar dari awal doa puasa Daniel itu, Tuhan ingatkan beri pewahyuan baru. Mengerat semua kedagingan kita. Karena daging ini, tubuh dosa ini harus kita buang, kita potong saudaraku. Sehingga kita hidup di dalam roh Tuhan. Nah, pada saat kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, mulai mencari Tuhan, ya seringkali kita ini juga ada penghalang-penghalang lagi, satu lagi saudara, apa saudara? Yaitu nabi-nabi palsu, di mana diinspirasi atau diberikan kuasa oleh si iblis. Karena dia mengerjakan 3 hal nanti, antikris, roh jahat, ya, dan juga nabi-nabi palsu ini akan bergerak di akhir zaman. Jadi saudara minta hikmat dari Tuhan, jangan sampai kita tersesat ya. Ada juga yang pengajaran yang kita tahu, oh ini nggak benar, kita langsung tahu, oh dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, kayak saksi Yehova. Dia manusia biasa, oh ini udah ajarannya nggak benar, nggak sesuai firman. Kalau menurut firman Tuhan kita itu ajaran sesat ya saudara. Dan juga ada ajaran-ajaran yang mengaku Yesus Tuhan, berbahasa roh juga, alam rohnya juga bisa masuk alam roh juga saudara. Ini yang seringkali terjadi penipuan-penipuan. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu juga diutus ya oleh antikris, oleh kuasa kegelapan untuk mengecoh, untuk memperdaya, menipu setiap anak-anak Tuhan, khususnya ya anak-anak Tuhan ya. Karena memang itu tujuan iblis, target iblis itu anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus untuk ditipu ya, untuk dikelabui dengan nabi-nabi palsu. Saya juga pernah punya pengalaman ya, beberapa tahun lalu, kira-kira 2016 ya. Dan juga ada banyak teman lah ya yang ikut juga. Mungkin ikut YouTube saya ini juga yang mendengar ya. Dan kita sama-sama mengagumi ya, dikatakan dia seorang profet, seorang nabi ya, bahkan star, waduh kaisar saudara. Dan pada suatu kali pada acara, kita ngikut terus ya acara-acaranya, memang sih semangat, roh menyala-nyala ya, oh karunia-karunia roh ya, nubuatan, penglihatan, semuanya terbuka gitu ya. Nah waktu itu saya waktu mengikuti satu kebaktiannya, pagi-pagi banyak bunga. Saya pikir ini bunga-bunga apa? Banyak sekali bunga-bunga segar. Ayo Bu Maria beli bunganya nih. "Nah, untuk apa?" Saya bilang. "Itu nanti untuk didoakan sama profet ini," gitu. Saya pikir, loh kok kita jadi kayak nyembah pakai bunga begini? Wah ini nggak bener. Hati nurani sih sudah nolak ya. Kok kayak mau disembah, kayak mau dipuja gitu loh saudara. Terus karena saya tuh kadang berpikir baik, ya sudahlah. Ayo berkatin dong bunganya. Nanti juga ini buat sumbangan, buat pelayanan. Oh ya sudahlah, saya pikir saya beli nih bunganya nih. Ya saya kasih bunganya di depan profet ini gini ya. Dia ya begini aja dia ya, ke kepala saya udah gitu. Tapi hati saya nggak damai sejahtera ya, banyak juga yang mengikut, ratusan orang ya saudara. Dan juga akhirnya ya sekarang yang kita bisa lihat, akhirnya ternyata tidak benar ya. Nabi palsu banyak melakukan perkara ajaib, rohnya bisa keluar ya, bisa tahu nih, terus dalam pujian penyembahannya aja bisa keluar debu emas saudara. Ya, teman dekat saya benar waktu pujian penyembahan ini penuh dengan debu emas saudara ya. Saya terkagum-kagum, kok bisa ya? Bener-bener butir-butiran emas itu ya saudara, waktu pujian penyembahan dinaikkan ya. Tapi debu emas itu lama-lama hilang gitu ya. Tapi saya terkagum-kagum nih dengan profet ini ya. Saya pikir wah hebat nih gitu ya saudara. Tapi teman saya yang punya karunia penglihatan, dia mah nabi palsu, sesat, ini ajarannya sesat. Waktu itu saya masih belum percaya ya. Masa sih? Tapi dia hebat gitu ya. Masa sih gitu ya. Tapi akhirnya hampir berapa tahun ya saya ikutin, akhirnya benar saudaraku ya. 2-3 tahun lah saya ikut ya. Benar saudara, ternyata dengan keuangan juga jatuh mamon ya. Pokoknya kok kayak ada keserakahan gitu ya. Harus kebaktian dia persembahan lagi, persembahan lagi, persembahan lagi. Sampai dalam satu kebaktian bisa 5 kali persembahan, saya bilang gitu ya. Kok ini aneh juga nih ya saudara. Dan kemudian jatuhnya akhirnya dengan homoseksual ya. Jadi murid-muridnya, jadi anak-anak sekolah minggunya itu dicabuli ya saudara ya, jadi seperti homoseksual ya, sekarang di penjara ya 9 tahun ya saudara. Jadi memang kita belajar
untuk kita tidak tersesat. Pertama, jangan kagumin orangnya. Kedua, jangan kagumi karunia-karunianya ya. Seringkali manusia ini pengen dipuja, dikagumin, oh gue hebat nih ya. Dan kemudian ya uang juga mengalir saudara. Jadi saya banyak belajar ya. Kemudian ada satu juga, dulu saya ikut juga dia profet gitu ya. Malah kita ikut sekolah Holy Spirit School gitu ya. Dan juga dalam setiap kebaktian ibadah dia tuh batu-batu permata dari surga turun. Katanya ini ada dapat, tiba-tiba dapat emas, dapat permata ya. Bener-bener katanya sih batu, permata dan berlian saudara. Saya sampai terheran-heran kok bisa ya begitu ya saudara. Ya seringkali manusia ini takjub ya dengan yang dilakukan oleh profet-profet atau nabi-nabi palsu ini ya saudaraku ya. Jadi kita pertama jangan kagumin orangnya. Jadi kita hebat loh, dia bisa menyembuhkan, dia bisa bernubuat ya. Semua mujizat-mujizat yang dilakukan kita kagum ya. Dan kemudian juga kedua, seringkali kita pertama kagum sama karunianya, kedua kagum sama orangnya karena dia bahasanya, omongannya manis ya saudaraku ya. Dan juga nubuatannya benar saudara ya. Pernah satu kali teman saya bilang, dia benar loh katanya waktu saya, kan dia bilang, maju ke depan Bu, ini kamu waktu hamil kamu sering makan kacang hijau ya gini-gini. Terus ibu sekarang pakai susuk ya. Iya kok. Terus waktu kita selesai gitu ya ibadah, ngobrol sama teman saya itu, iya kok bisa tahu ya waktu bener saya hamil dulu sering makan kacang hijau dan tahu kok dia ya pakai susuk saudara ya. Jadi dia bisa mengetahui ya secara roh, spiritnya itu ingin bisa keluar, rohnya bisa keluar saudara. Ini kayaknya nggak benar juga ya saudara. Masa spirit manusia itu bisa keluar ya, mengintimidasi orang-orang yang tidak mau nurut sama dia, yang tidak sesuai dengan dia ya. Itu ada spirit Isabel, spirit yang mau menguasai ya. Ada juga misalnya hamba Tuhan, lu kalau nggak ke tempat sini, lu dikutuk ya. Tuh mulutnya keluar kutuk saudara. Kalau kamu nggak datang lagi ke ibadah ini, kamu bakal susah hidupnya. Bakal apapun yang kamu kerjakan nggak bakal berhasil. Kamu pelayanan pun akan tersendat, tidak akan tidak akan berkembang gitu. Itu ada satu kutukan-kutukan. Pertama saya juga bercanda kali gitu kan. Ternyata bener ya, nggak mungkin mulut kita keluar berkat dan keluar kutuk ya. Itu tanda-tanda ciri-cirinya nabi-nabi palsu. Jadi kita memang ada nabi-nabi yang benar yang diutus Tuhan, biasanya dia rendah hati ya, tidak mau tidak jatuh nanti dari mamon, seksual, maupun tidak jatuh dari dosa kesombongan. Seringkali hati itu cepat sekali berubah ya. Apalagi banyak orang memuja, banyak orang yang mencari hamba Tuhan ini, hebat dia, benar apa yang dia katakan ya, udah kayak suhu ya, bisa tahu itu, bisa bernubuat ya, bisa cun orang bilang gitu ya. Nah hati-hati saudara ya, saya bukannya iri dengan pelayanan-pelayanan orang-orang lain, pelayan hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi yang lain, enggak, tapi saya mau memberitahu dari pengalaman kesalahan saya dengan mengganggu orang. Apalagi saya waktu itu dalam masalah yang berat ya, badai hidup. Wah katanya Cimaria, kamu kalau dalam badai hidup harus cari hamba Tuhan yang jangan biasa-biasa lagi, yang hebat katanya, yang penuh urapan, yang punya karunia. Ya itulah mulai dari situ saya kejar hamba-hamba Tuhan yang punya karunia, yang rohnya kuat, yang yang bisa bernubuat ya, yang bisa menyembuhkan, pokoknya yang supranatural lah gitu. Saya kejar saudaraku ya. Tapi disitulah kita belajar kok ujung akhir kehidupan dalam pelayanannya kok begitu gitu ya. Maksudnya ya apa yang dia tabur dia tuai lah ya. Karena kalau ada dosa sedikit pun, tapi karena Tuhan masih sayang, ya ada apa yang dia tabur, dia akan tuai. Yang penting kita masih tetap berdoa untuk, kalau saya ingat saya doakan supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Ada juga yang dulunya udah jatuh ya dari Surabaya nih, profet ini ya. Dan kemudian
datang ke Jakarta. Nah, kita ngikutin urapannya kuat, urapannya dahsyat gitu ya. Banyak murid-muridnya saudara, termasuk saya gitu ya saudara. Bahkan sampai ratusan yang ikut ini ya, kayak seminar-seminarnya. Nah, kemudian taunya dia jatuh dalam dosa perjinahan percabulan. Sudah punya istri, tetapi bercabul, berjinah dengan pekerja-pengerjanya semua yang masih gadis-gadis gitu ya, yang masih muda-muda lah gitu. Wow, pantesan tutup saudaraku ya. Jadi ministrinya tutup bertahun-tahun ya saudara. Tapi untung tidak ada yang melapor ya, tidak masuk penjara ya. Seperti yang pertama kan masuk penjara 9 tahun. Yang satu lagi ini Profet tidak masuk penjara, tetapi eh, ada banyak korban-korbannya juga ya. Tapi saya percayalah nanti Tuhan sendiri yang akan meluruskan. Dan kemudian sekarang dia bikin YouTube, saya lihat live-nya sampai hampir 1.000 ya setiap malam saudaraku ya, sampai tengah malam. Wah, saya bilang saya sih sudah skip aja lah, nggak mau nonton, karena saya pikir spirit-spirit yang tidak baik itu lebih baik kita skip aja. Kalau kita ada kepekaan roh ya, ada hal-hal yang membuat kita tuh apa namanya tidak damai sejahtera ya, kita harus pilih juga ya YouTube, maksudnya channel-channel khotbah-khotbah itu banyak yang penyesatan-penyesatan juga nanti ujungnya ya. Mungkin oh benar, ternyata ujungnya maut ya saudara. Seperti terakhir baru sehari 2 hari ini, pendeta siapa itu terkenal ya, Erastus Sabdono, dibilang Tuhan Yesus itu bukan juru selamat katanya gitu. Dan ternyata dia mengagungkan Bapa Yahweh ya saudara. Nah, itu ujung-ujungnya bisa sesat juga saudara. Karena Tuhan Yesus itu nama di atas segala nama ya, yang di atas, di kolong bumi dan di bawah bumi. Tuhan Allah Bapa sudah memberikan bahwa dalam nama Yesus ya ada kuasa ya. Maka perhatikan, apa kita mengusir setan dengan nama Bapa Yahweh? Nggak pernah saya dengar. Tetapi mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus, iblis gemetar ya, hendak menghapuskan nama Yesus, dibilang dari dewa Zeus apa. Wah, itu penghujatan besar-besaran di akhir zaman. Orang itu sudah nggak takut lagi ya, nggak takut lagi menghujat-hujat nama Yesus itu ya. Tapi biarlah mereka nanti akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Maka hati-hati saudara mengenai pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman, mengenai nabi-nabi palsu. Ya, di kami juga pelayanan pas agape juga masuk alam roh ya, pendoa-pendoa apa. Tapi baiknya kita melekat di hati Tuhan. Ya, kedua baru kita eh, melayani ya, menjadi penuai. Jangan kita terbalik pelayanan, tetapi kita nggak dekat di hati Tuhan, nggak mengerti, akhirnya kita bisa tersesat ya saudara. Jadi pada hari ini Tuhan inginkan kita supaya kita tidak tersesat ya. Dikatakan di dalam Markus 13 ayat 22, sebab Mesias palsu. Nah, Mesias itu apa sih? Juru selamat palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kita ini dipilih oleh Tuhan ya. Jangan sampai tersesatkan. Hati-hatilah kamu, aku sudah lebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Ya, jangan kita mengawali dengan kebenaran tetapi mengakhiri akhirnya tersesat ya. Makanya penyesatan yang sekarang ini pada akhir zaman itu bedanya tipis banget. Nggak kayak dulu mah ya vulgar lah, kelihatan lah ini nggak percaya Yesus Tuhan, ya udahlah kita skip aja ajarannya nggak benar ya. Nah, sekarang saudara, akhir zaman ini muncul nabi-nabi palsu melakukan banyak mujizat. Banyak orang terkagum-kagum. Kemarin ada bilang, si Maria, tapi dia kalau doain orang sembuh. Kalau doain orang langsung gubrak gitu ya, berjatuhan. Wow, semua orang kagum, semua orang terfokus kepada hamba Tuhan ini ya saudara. Hati-hati saya bilang, pokoknya hati-hati. Bukan Cimaria iri dengan pelayanan dia atau siapapun, tetapi hati-hati dengan dosa kesombongan, hati-hati dengan sihir yang bermain, hati-hati dengan pemujaan kepada orang ini. Wah, hebat, oh ini, waduh, semakin saudara ya, hati-hati. Kesombongan itu awal dari kejatuhan. Jadi kita pokoknya apapun juga kita fokus Tuhan.
oh Tuhan terima kasih Engkau lakukan mujizat. Jadi harus ada, kita bedakannya, harus ada buahnya. Ini roh penyesat, misalnya nabi palsu, buahnya gimana ya? Oh, buahnya dia bisa melakukan mujizat. Oh, banyak orang-orang yang sembuh. Memang, tetapi kita kalau dekat dengan dia bisa tahu gimana sifatnya. Taunya mulutnya kasar, suka memaki, suka mengutuk. Nah, itu udah kita skip aja, saudara. Karena saya mengalami demikian di mimbar ya, di dalam pelayanan hebat dahsyat. Tetapi pada saat kita bergaul ya, dekat dengan orangnya ini, loh kok masih ada caci maki, loh kok masih ada kutuk keluar dari mulutnya. Ya itu sudah tidak benar, saudara ya, jangan diikutin. Nah kalau deket, kalau nggak deket, nah itu bisa kita doa ya, lihat, dengar ajarannya gimana ya. Dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, nah tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita harus minta roh kebenaran, roh kudus yang memimpin kita. Makanya ayo, saya mintakan juga semua yang mendengar, ayo rindukan roh kudus untuk dipenuhi ya, menguasai kita, memenuhi kita ya, supaya kita boleh ada tuntunan dari rohnya dan membawa kita pada seluruh jalan kebenaran. Dan kemudian di dalam ayat selanjutnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya Yesus naik ke sorga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu membawa penginsafan ya, dan akan dosa ya, mengakui dosa, menyadari aku orang berdosa, terus dibawa kepada kebenaran dan penghakiman. Seringkali saya juga sebagai mentor ya, dari berbagai orang yang minta konseling atau orang-orang yang terdekat, atau kita buka di beberapa tempat ya, di beberapa daerah gitu, untuk ngumpul yuk menjadi pasukan akhir zaman. Pasukan akhir zaman itu apa ya? Pasukan pendoa, pasukan yang dekat di hati Tuhan, dan pasukan penuai. Seringkali ada yang masih melenceng-melenceng gitu ya, masuk hidupnya tidak benar, tidak beres. Seringkali saya ini mulutnya langsung menebas gitu loh, mengatakan yang sesungguhnya, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Nah seringkali orangnya bilang, Cimaria jangan menghakimin dong, jangan menghakimin. Saya bukannya maksud menghakimin. Saya bilang kalau kamu berbuat salah, berbuat dosa, nggak benar, harus dikasih tahu. Makanya seringkali berdalih-dalih ya, pakai ayat, pakai firman, udahlah saya skip aja ya, saya blokir dulu. Kenapa? Seringkali ada pembenaran-pembenaran diri ya, padahal ditegur dosanya, ditegur kesalahannya. Apa? Misalkan contohnya meninggalkan suaminya, berzina, walaupun dia menikah lagi katanya diberkati di gereja, itu udah hidupnya tidak benar. Nah itu kita tegur, tapi seringkali, Cimaria menghakimi. Enggak, pokoknya harus kamu bertobat aja. Ya, mengakui dosa kesalahannya, hidup dalam perjinahan, percabulan, ya, dan hal apapun, saudara. Jadi kita harus dalam kebenaran, strict dalam kebenaran Tuhan. Ada juga bilang, Cimaria iri ya, lihat pelayanan dia lebih hebat gini. Saya bilang, saya bukan iri, saya bersyukur ya dengan pelayanannya yang hebat dahsyat, tetapi jangan kamu cari dia lagi, undang dia lagi, cari dia lagi, seolah-olah dia menjadi berhala ya, menjadi icon, menjadi yang dipuja-puja. Loh, yang memberikan karunia siapa? Yang memberikan kuasa siapa? Tuhan Yesus yang melalui kuasa Roh Kudus. Tetapi kenapa orangnya yang dipuja-puja, orangnya yang dicari, orangnya yang hebat dahsyat, yang dibangga-banggakan, diagung-agungkan. Itu salah, saudara ya. Jadi nanti jadilah dia nabi palsu ya. Itu kesalahan kita juga, menjadikan orang nabi palsu. Kenapa? Kita mengejar hamba Tuhan ada di sini, mengejar hamba Tuhan ada di sini, mengejar apa, saudara? Untuk didoakan, ditumpang tangan, untuk diurapi, untuk dinubuatkan. Ya, bahaya loh, saudara.
Kecuali saudara sendiri dapat dari Tuhan sesuatu, Tuhan aku minta peneguhan. Dan aku nyadari kalau aku mengagumi orang ini, hamba Tuhan ini, nabi ini bertobat saudara. Ya, mengagumi, ya, mendewakan lah, maksudnya dalam tanda kutip negatif gitu ya. Apa saja yang diucapkannya kayak Tuhan yang berbicara. Oh Tuhan yang berbicara saudara. Seringkali kalau udah bilang Tuhan yang berbicara, aduh kayaknya gimana ya, waduh kayaknya kita harus tunduk, kita harus nurut nih. Pernah ada satu kali kesaksian ya. Nah, dia juga katanya si profet ya kan, ada jemaatnya juga, lumayan juga lah banyak jemaatnya. Nah, pada waktu ikut doa pagi, Bu Maria bersaksi ya di gereja saya ya. Waduh Pak, saya udah ada janji nih sama teman gitu ya, untuk pergi ke satu ibadah gitu. Ini kata Tuhan loh, yang nyuruh loh, kata Tuhan, dia bilang gitu. Waduh, terus koko saya nyenggol. Tuh, kata Tuhan lu harus nurut lu harus bersaksi di gerejanya. Iya, saya bisikin. Masalahnya, dia kata Tuhan, tetapi Tuhan nggak ngomong sama saya bilang gitu. Masa dadakan dan memaksakan kehendak dengan kata-kata Tuhan. Itu bahaya, saudara. Ya, ini memaksakan kehendak, menakut-nakuti jemaat dengan bilang kata Tuhan. Saya sih udah udah apa ya, udah, bukan saya tidak menghormati hamba Tuhannya. Jadi saya sempat sebel, kesel sama hamba-hamba Tuhan, profet-profet, nabi-nabi yang dibilang punya karunia, hebat, dahsyat, tetapi ujung-ujungnya uang, UUD, mamon. Ujung-ujungnya apa saudara? Kesombongan rohani, ujung-ujungnya spiritnya hendak menguasai, ya spirit Isabel menguasai itu orang gitu, menguasai saya, harus kata Tuhan kamu harus tunduk sama saya, ikuti semua kata saya gitu loh. Jadi saya bilang maaf ya Pak, saya nggak bisa, saya langsung tolak. Kenapa? Waktu kepepet tinggal besok, ya semau-maunya pakai nama kata Tuhan. Ya saudara, saya jadi sudah tidak respect lah gitu ya. Jadi saudara hati-hati, sekarang kita di ujung akhir zaman, jangan kejar hamba Tuhan, jangan cari peneguhan dari luar, ya jangan cari-cari firman Tuhan dari luar. Tapi baiklah kita cari dari dalam firman Tuhan, kan firmannya sudah diberikan ya saudara. Nah, dikatakan di dalam ayat selanjutnya, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari, nah di garis bawahi, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kita harus menyelidiki firman Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Kita bukan hanya baca mengebut baca firman Tuhan, kamu 50 pasal, dahsyat, ada yang satu hari satu kitab, tapi masuk gak ya ke pikiran, ke hati, ya direnungkan, sampai ke hati kita meresapi, kita melakukan. Mungkin enggak, karena kayak kereta api, baca aja kayak baca koran, tapi gak ada yang masuk, gak ada rema, gak ada yang Tuhan hendak bicara lewat firman. Kenapa? Orang zaman dulu aja waktu gereja mula-mula, mereka setiap hari loh saudara menyelidiki kitab suci. Kalau menyelidiki itu nggak mungkin baca cepet-cepet kayak kereta api. Pelan-pelan direnungkan, diresapi, dan juga minta Roh Kudus pengertian hikmat ya, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kita harus uji ya, nabi-nabi palsu itu harus diuji dengan firman Tuhan, sesuai firman nggak? Ya, apa yang diucapkannya ada nggak di firman Tuhan? Ya, saudara, jangan asal ngomong ya, apalagi kalau masuk keluar masuk alam roh, alam roh, alam roh. Bukannya saya menolak alam roh, saya juga suka masuk alam roh. Saya juga suka dunianya Tuhan, nih saudara. Tapi seringkali iblis itu menyerupai. Dia malaikat, dia juga roh. Iblis itu juga roh, saudara. Dia mau meninggikan diri seperti Tuhan. Maka ini pemerintahan, di kerajaan pemerintahan ada penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Itu mereka juga bikin tahta di langit kedua. Ya saudara. Ya, makanya ada orang saudara ya, kalau kita pernah dengar berita-berita, tiba-tiba dia bisnya itu bisa menyimpang, taunya ke kuburan saudaraku ya. Terus supir bisnya dibangun. Ini bis kok bisa nyelonong ke hutan, ke kuburan.
"Enggak kok, saya waktu nyetir itu, waktu malam itu nyetir, saya lihat ada bangunan megah," katanya, "kayak istana, kayak emas. Saya masuk datang," katanya. Ketiduran, taunya di kuburan, Saudara. Ternyata iblis juga ada, apa namanya, alam rohnya. Iblis juga ada kerajaannya. Jadi hati-hati Saudara, kemarin saya hampir juga mengikuti ajaran-ajaran sesat ya. Maksudnya gini loh, dari subscriber-subscriber kan banyak gitu loh Saudara ya. Saya dikenalin lah oleh seorang ibu ya. Nah, ibu ini juga, pertamanya saya pikir, oh baik gitu ya, halus, ngomongnya lembut gitu ya. Ternyata waktu kami sudah lebih dekat lagi, ternyata ajarannya nggak bener ya. Setan iblis dibawa ke tahta Allah, nggak usah diusir setan iblis, bawa aja ke tahta Allah, ke tahta Allah. Nah, ada teman saya, pendoa kami juga ya, nah ikut ikut sama dia. Memang benar itu, kamu lihat kan dia juga bisa, karena penglihatan. Memang benar setan iblis, dibawa ke tahta Allah? Iya, saya lihat naik ke atas tuh setan-setannya, Saudara. Oh, saya bilang, akhirnya saya mudeng nih, wah ini pasti bukan tahta Allah, masa tahta Allah didatangi setan-setan, orang Lucifer, penghulu setan aja dibuang dari tahta Allah, kok kroco-kroconya dinaikin lagi ke tahta Allah. Itu dosa pemberontakan loh Saudara. Ini ajaran sesat, hati-hati. Tetap bahasa roh, tetap pelayanan ke sana ke sini, tetap ngumpulin orang-orang, tetap ngadain doa pelepasan ya. Terus tetap ngadain dibuka 5 panca indera roh supaya waduh bisa lihat ya alam roh Saudara. Sehingga keinginan tahu manusia itu apa namanya, dirangsang ya seperti Hawa ya. Engkau akan terbuka matamu, engkau akan bisa menyerupai Allah kalau engkau makan buah ini. Ya, itu ya terbuka nanti panca indera roh, bahaya saudaraku ya. Jadi banyak sekali hal yang aneh saudara. Dan di akhir zaman ini juga banyak nabi-nabi palsu juga dia punya pengajaran gini. Aku kalau setiap malam pakai bra dan celana dalam, katanya ada malaikat yang lihat saya, katanya. Loh, langsung saya langsung firman, langsung firman. Loh, bukankah malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan? Masa kalau melihat manusia itu masih terangsang, ini nggak benar nih saudara. Jadi banyak hal yang kita langsung firman, firman, firman. Oleh sebab itu kita seringkali baca firman, renungkan, minta Roh Kudus penyingkapan. Sehingga pada saat ajaran-ajaran sesat datang, kita sudah tahu di hati pikiran kita, wah ini nggak benar, nggak sesuai firman, ya saudara. Jadi kita hati-hati, kedepannya akan lebih sulit lagi untuk membedakan ini ajaran benar atau enggak. Tapi kalau kita masuk lebih dalam kedalaman Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan, ini dua ini menjadi alarm ya. Di samping hati kita yang sudah menyatu dengan Roh Kudus, harus ada bisa membedakan roh. Karena salah satu karunia juga membedakan roh. Jangan sampai kita sudah memulai ya dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Kita memulai dengan jalan kebenaran tapi diakhiri dengan penyesatan. Sayang sekali saudara, oleh sebab itu saya minta juga melekat erat sama Tuhan. Jangan sampai ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Walaupun dia hebat bisa melakukan mujizat, jangan kejar mujizat, tapi kejar Tuhan sumbernya. Oleh sebab itu saya mengalami banyak hal dalam hidup saya ini dengan berhubungan dengan orang-orang yang punya karunia-karunia yang hebat, profet-profet, tetapi ujungnya jadi nabi-nabi palsu ya. Tapi bukan berarti tidak ada nabi-nabi yang benar ya. Kalau nabi-nabi yang benar, dia tidak mau dipuja-puja dan dia juga rendah hati dan juga dia tidak mau semua orang harus datang ke dia untuk dia ini yang paling hebat yang bisa menubuatkan, menumpang tangan. Tapi saya mengajari pada saudara, Roh Kudus yang sama ada di dalam diri saudara, diri saya, ataupun di diri hamba-hamba Tuhan. Dan kita bisa peka, kita bisa mengaktifkan 9 karunia roh. Ya, mungkin profet ini sudah mengaktifkan ya, karena dia melayani. Tapi kita nih, ayo saya juga adakan kegerakan, semuanya bisa untuk menjadi pendoa,
ya membawa doa dulu ke hadapan Tuhan, keluarga, jiwa-jiwa semua, pekerjaan apapun bawa dalam doa. Nah, baru kita melayani ya, bekerja. Jadi semuanya harus harus digali, apa sih yang jadi kemampuan kita. Semua Tuhan berikan sama, kuasa yang sama sudah diberikan. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita itu sama. Di mana Tuhan Yesus juga dipenuhi Roh Kudus, saudara, barulah mulai pelayanannya. Oleh sebab itu, kita juga harus memulai dengan Roh, mengakhiri dengan Roh. Memulai dengan Roh Kudus sebagai penolong, ya, sebagai alarm dalam hidup kita. Dan ada kuasa firman Tuhan yang kita bisa selidiki, ya, sehingga orang ini benar apa enggak. Dan satu hari saya juga tutup dengan satu kesaksian. Saya ini pada satu hari berapa tahun lalu ya, kira-kira 2021 apa 2022, saya ada pelayanan ke Serang, itu Labuan sana ya, banyak jiwa-jiwa Cimaria dari subscriber, ayo, ya udah saya ngumpul waktu itu berapa orang, berempat apa ya, berlima, kita pergi ya, bawa sembako, bawa makanan juga ya saudara. Nah kemudian disitulah teman-teman yang subscriber ini, oh hebat lu katanya, ini ada satu nih yang saya sebut aja lah ya, buffet ini bisa naik turun surga, bisa alam rohnya begini begitu ya saudara. Saya bukannya iri, saya tuh cuma bilang hati-hati, karena saya udah lihat ujungnya seperti apa. Karena adik saya juga kemarin dulu setiap hari hampir nonton ya, dia tayang setiap hari. Saya bilang hati-hati karena ujungnya ini nggak benar. Karena apa saudara? Yaitu saudara, pemujaan terhadap dirinya, oh hebat ya. Terus akhirnya benar sesat ya saudara. Apa namanya, hamil Tuhan Yesus lah, juru selamat lah, Immanuel lah, pergi meninggalkan suami anak-anaknya lah dengan laki-laki lain. Saya juga nggak tahu, mungkin hari ini masih tayang, tapi ya sudahlah saudara, kita doakan supaya bertobat ya saudaraku ya. Dan juga yang penyesat-penyesatan ini nanti Tuhan akan kalungkan batu kilangan ya, yang paling dalam akan dijatuhkan ke lautan karena menyesatkan banyak orang saudara ya. Dan janganlah kita tersesat dan menyesatkan orang, baiklah kita penuh firman, penuh Roh Kudus, ada alarm, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Biarlah kita menjadi nabi-nabi Tuhannya yang murni ya, yang punya ketulusan, kerendahan hati, yang selalu yang diagungkan nama Yesus ya, bukan nama yang lain. Puji nama Tuhan. Naikkan satu pujian. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, penolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sikaralabaya 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 rabaya sikaralabaya sikaralabaya Bapa kami yang di surga, kami saat ini berserah hati berdoa Bapa.
Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Jika kami mengagumi seorang manusia, kami mengagumi nabi-nabi Tuhan, biarlah kami Tuhan hanya mengagumi Engkau Bapa. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak disesatkan pada akhir zaman ini Bapa. Kami semakin melekat kepadamu Bapa. Kami sungguh-sungguh dengan Engkau Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Bapa, supaya berjalan dalam terang-Mu Bapa. Terang Kristus menyinari kami Bapa. Shikaralabalabalabalabaya sekedededededede. Shikaralabayaralabaya shikaralabapapapapa. Oralaboyaralamaya sekededede. Shikaralabayaralamo. Shikaralabaya. Baik Roh Kudus Tuhan, ampuni kami, ampuni Tuhan setiap hamba-Hamba-Mu, setiap profet-profet yang telah mengajarkan yang tidak benar Tuhan, biar mereka juga semua bertobat kembali pada jalan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga kami tidak mengagumi manusia, tapi hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Biar kami boleh melekat erat Tuhan kepadamu ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menjadi biji mata-Mu Bapa. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu Bapa, yang melekat di hati Tuhan. Kami boleh menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan punya hubungan karib dengan Tuhan, yaitu arti salib, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama. Tapi biarlah Bapa kami tidak disimpangkan Tuhan oleh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan melalui nabi-nabi palsunya. Biar kami boleh sadar dan berjaga-jaga, dan roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh-roh dunia ini Bapa. Biar kami ada alarm Roh Kudus-Mu di dalam kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, jika ada spirit-spirit pencampuran apapun di gereja-gereja-Mu di Indonesia maupun di dalam persekutuan-persekutuan doa Bapa, kami hancurkan spirit-spirit yang bukan dari Tuhan. Biar kami minta yang murni, yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semua Tuhan, anak-anak Tuhan di ujung akhir zaman ini tidak disesatkan, tapi mempunyai roh hikmat, roh pengertian. Ada alarm Roh Kudus untuk membedakan roh. Walaupun Tuhan secara alam roh mereka dahsyat, tapi kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi dari mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.